aku akan jelasin tentang sejarah kode etik kedokteran. Dalam sejarahnya, etika kedokteran bermula dari Kode Etik Hammurabi dari Babilonia tahun 2000 sebelum Masehi. Dokumen ini berisi kompetensi pelayanan medis, peraturan honorarium, dan ketentuan yang bersangkutan dengan malpraktik beserta sanksinya. Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI pertama kali disusun dan disahkan dalam Musyawarah Kerja Sosial Kedokteran Indonesia pada tahun 1969 dan diperbaiki berturut-turut pada tahun 1981, 1993, dan terakhir pada tahun 2012. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kode etik kedokteran. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran khususnya pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 telah disebutkan pengertian profesi kedokteran adalah sebagai berikut. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompeten yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang mengandung arti yang baik, yang layak. Ini merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional yang ditulis secara tegas, menyatakan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang tidak benar, dan apa yang tidak baik. Kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia memiliki beberapa fungsi penting bagi dokter dalam menjalankan praktiknya, yaitu 1. Kode Etik Kedokteran Indonesia berfungsi sebagai ciri dan pedoman dokter dalam bersikap ketika menjalankan praktiknya. Kedua, berfungsi sebagai perlindungan pasien karena KODEKI menetapkan standar tinggi dalam pelayanan medis sehingga membuat dokter lebih sadar akan kewajibannya dalam memberikan perawatan yang optimal terhadap pasien. Tiga, KODEKI sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya malpraktek karena melalui aturan yang jelas dan mengikat, dokter memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. 4. Kode Etik Kedokteran Indonesia berfungsi sebagai agen utama dalam menjaga profesionalitas dalam integritas para dokter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan Kode Etik Kedokteran di Indonesia, di mana secara umum Kode Etik dibuat untuk menjamin para tenaga medis dan juga kedokteran dalam menjaga profesionalitasnya untuk bertanggung jawab dalam prakteknya. Nah, di mana kode etik dirancang untuk menjaga kehormatan para tenaga medis sekaligus menjadi SOP para tenaga medis dalam melakukan prakteknya. Lalu, secara khusus, kode etik dibuat untuk menciptakan satu standar bagi tenaga medis sekaligus SOP bagi mereka dan sekaligus menjadi regulasi yang mencegah para tenaga medis dalam melaksanakan prakteknya terhadap masyarakat. Di mana bentuk regulasi ini sekaligus bentuk preventif dari potensi terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi kedokteran. Lalu yang terakhir, kode etik juga dibuat dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat, martabat, dan juga profesi kedokteran. Selanjutnya yaitu materi macam-macam pelanggaran kode etik kedokteran, yang mana pelanggaran kode etik ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pelanggaran ringan, 2. Pelanggaran sedang, dan yang ketiga yaitu pelanggaran berat. Yang pertama yaitu pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan ini adalah tindakan yang tidak sama sekali mengakibatkan kerugian bagi pasien maupun pihak lainnya, akan tetapi hal ini tetap menunjukkan ketidakpatuhan seorang dokter terhadap standar etika yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini meliputi 1. Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua menggunakan gelar akademik ataupun sebutan profesi terhadap yang bukan merupakan haknya. Kemudian yaitu pelanggaran sedang, yang mana pelanggaran ini merujuk pada tindakan yang tidak terlalu fatal. Akan tetapi hal ini tetap saja melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh KODEKI ataupun Kode Etik Kedokteran itu sendiri, yang mana pelanggaran sedang ini terbagi menjadi diantaranya 1. Kesalahan dalam memberikan resep obat, dan yang kedua tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai kepada pasien ataupun keluarganya dalam praktik kedokteran. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran berat, yang mana
pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap pasien. Bahkan lebih parahnya, pelanggaran ini dapat menyebabkan kematian kepada pasiennya. Di antaranya yaitu 1. Malpraktik, yang mana malpraktik ini sering kita jumpai di Indonesia. Tindakan ini mencakup kesalahan dalam diagnosis maupun prosedur bedah yang tidak sesuai dengan standar sehingga dapat menyebabkan nyawa pasien melayang. Dan yang kedua yaitu pelecehan seksual terhadap pasien yang melibatkan aktivitas yang tidak pantas atau invasif secara seksual terhadap pasien baik verbal maupun fisik. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran diawali dengan masuknya pengaduan yang sah dan dilanjutkan dengan proses penelaahan kasus yang diadukan. Pada akhir penelaahan, Ketua MKEK menetapkan kelayakan kasus untuk disidangkan oleh majelis pemeriksaan yang akan melakukan sidang kemahkamahan hingga tercapai putusan MKEK. Bila terbukti terdapat bukti yang pelanggaran etik, maka majelis akan menetapkan sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan dokter teradu. Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Divisi Pembinaan Etika Profesi MKEK untuk dan atas nama pengurus IDI setingkat. Penetapan sanksi pelanggaran etik ringan kategori 1 sesuai dengan Ortala MKEK 2018 pasal 29. Ini bersifat murni pembinaan. Pelanggaran etik dengan mendapatkan minimal 1 jenis sanksi kategori 1. Penetapan sanksi ini ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahan MKFK. Pelaksana sanksi yaitu Dinas Pembinaan MKEK. Adapun sanksinya yaitu membuat refleksi diri tertulis, membuat surat penyesalan dan permohonan maaf, mengikuti workshop MKEK, mengikuti modul etik di FK yang ditunjuk, mengikuti program magang panutan 3 bulan, kerja sosial pengabdian profesi di institusi yang ditunjuk selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penetapan sanksi kategori 2 atau sanksi sedang. Penetapan sanksi pelanggaran etik sedang kategori 2 sesuai dengan Ortala Majelis Kehormatan Etik Kedokteran 2018 pasal 29, yaitu bersifat penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan. Pelanggaran etik sedang mendapatkan 1 jenis sanksi kategori 2 dan kategori 1. Penetapan sanksi ini ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Pelaksanaan sanksi yaitu Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran berkoordinasi dengan Ketua PBID dan jajarannya. Adapun sanksinya yaitu 1. Rekomendasi pemberhentian dari jabatan tertentu. 2. Pemberhentian dari jabatan di ID dan organisasi di bawahnya, serta pelarangan menjabat di ID untuk 1 periode kepengurusan ke depan. 3. Kerja sosial pengabdian profesi 6-12 bulan. Dan terakhir yaitu mengikuti program magang bersama panutan 6-12 bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan sanksi pelanggaran etik berat kategori 3 sesuai dengan Ortala MKEK 2018 pasal 29. Yang pertama, ini bersifat penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan sementara. Kemudian yang kedua, pelanggaran etik berat minimal mendapatkan 1 jenis sanksi kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Yang ketiga, penetapan sanksi ini ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahan MKEK. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan sanksi yaitu Ketua MKEK berkoordinasi dengan Ketua PBID atau Ikatan Dokter Indonesia dan jajarannya. Adapun jenis sanksinya yaitu pemberhentian keanggotaan sementara. Kemudian yang terakhir itu jika sangat berat dapat dijatuhkan sanksi usulan pemecatan keanggotaan tetap. Disahkan di Muktasar. Terima kasih. Selanjutnya, penetapan sanksi pelanggaran etik sangat berat atau kategori 4 sesuai dengan Ortala Majelis Kehormatan Etik Kedokteran tahun 2018 pasal 29 ini bersifat pemberhentian keanggotaan tetap. Pelanggaran etik sangat berat mendapatkan sanksi yaitu pemberhentian keanggotaan tetap. Penetapan sanksi ini ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahan MKEK bersama-sama dengan Ketua MKEK. Pelaksana sanksi yaitu koordinasi Ketua MKEK Pusat, Ketua PBID, lalu diajukan dan disahkan di Muktamar IDI. Oke, masuk ke pembahasan akhir itu adalah kesimpulan. Kita bahas dari sejarah. Sejarah dari kode etik atau kode etik sendiri itu adalah berasal dari zamannya Babilonia atau disebut dengan Hammurabi.
Dan yang kedua, aturan yang mengatur tentang kodeki atau kode etik kedokteran ini yang pertama itu adalah nomor 29, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Dan yang kedua yang mengatur tentang kode etik juga itu adalah Majelis Kode Etik Kedokteran. Itu adalah tahun 2018 atau pasal 18. Nah, itu diatur dalam 3 kategori pelanggaran. Yang pertama pelanggaran ringan, sedang dan berat. Mungkin cukup itu dari saya, sekian, terima kasih.